أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, doa setelah adzan adalah doa yang sangat mustajab. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan, "Fa'idan tahaita fasal tu'ta." Maka apabila kamu telah selesai menjawab adzan, mintalah, maka kamu akan diberi. Lebih tegas lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a'u bainal adani wal iqamati la yuraddu, fad'u." Doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak, maka berdoalah kalian. Pertanyaannya, bagaimana cara berdoa setelah adzan agar dikabulkan Allah? Setidaknya ada 3 langkah yang perlu dilakukan sebelum kita berdoa atau meminta. Lalu apa saja 3 langkah itu? Berikut kami sampaikan penjelasan lengkap tentang tata cara berdoa setelah adzan. Semoga bermanfaat dan semoga kita dikaruniai bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Keutamaan doa setelah azan. Agar lebih yakin, berikut kami sebutkan keutamaan besar dari doa setelah azan, seperti yang diterangkan hadis-hadis sahih. Pertama, pintu langit terbuka ketika azan dikumandangkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sa'atani tuftahu lahuma abwabus sama' wa qalla da'in turaddu alaihi da'watuh hina yahdurun nida'u was-saffu fi sabilillah." Ada 2 saat di mana pintu-pintu langit terbuka dan sedikit orang yang ditolak doanya, yakni ketika azan dikumandangkan dan ketika barisan perang fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari. Idza nadal munadi futihat abwabus sama'i wastujibat du'a. Ketika berseru orang yang mengumandangkan azan, maka dibukalah pintu-pintu langit dan dikabulkan doa. Hadis riwayat Al-Hakim. Kedua, doa antara azan dan iqamah atau doa setelah azan tidak akan ditolak, aliasnya akan diterima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a'u bainal adani wal iqamati la yuraddu." Doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. "Thintani la turaddani aw qallama turaddani, ad-du'a'u 'indan nida'i wa 'indal ba'si hina yulhimu ba'duhum ba'dha." Ada 2 doa yang tidak akan ditolak atau sedikit ditolaknya, yakni berdoa ketika adzan dan berdoa ketika perang berlangsung. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. "Thintani ma turaddani du'a 'indan nida'i wa tahtal matari." Ada 2 doa yang tidak akan tertolak, yakni ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Al-Hakim. Ketiga, siapa yang berdoa atau meminta setelah azan, maka doa permintaannya akan dikabulkan. Seperti yang dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu.
bahwa ada seorang lelaki yang pernah berkata, "Sesungguhnya orang-orang yang azan telah mengungguli kami." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul kama yaquluna fa idzan tahaita fasal tu'tah." Ucapkanlah seperti yang mereka ucapkan, maka apabila kamu telah selesai menjawab azan, mintalah, maka kamu akan diberi. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Hibban. Cara menjawab adzan. Cara menjawab adzan adalah dengan lafal yang sama seperti yang diserukan muazin atau orang yang mengumandangkan azan, yakni ketika muazin berseru Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muazin berseru lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muazin berseru Asyhadu an la ilaha illallah, maka kita jawab Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muazin berseru lagi Asyhadu an la ilaha illallah, maka kita jawab Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muazin berseru Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita jawab Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muazin berseru lagi Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita jawab Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muazin berseru Hayya 'alas shalah, maka kita jawab La haula wala quwwata illa billah. Ketika muazin berseru lagi Hayya 'alas shalah, maka kita jawab La haula wala quwwata illa billah. Ketika muazin berseru Hayya 'alal falah, maka kita jawab La haula wala quwwata illa billah. Ketika muazin berseru lagi Hayya 'alal falah, maka kita jawab La haula wala quwwata illa billah. Ketika muazin berseru Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muazin berseru La ilaha illallah, maka kita jawab La ilaha illallah. Cara menjawab adzan ini mengikuti petunjuk hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika muazin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hendaklah salah seorang di antara kalian juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian jika muazin mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah, maka ia mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian jika muazin mengucapkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ia mengucapkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian jika muazin mengucapkan Hayya 'alas shalah, maka ia mengucapkan La haula wala quwwata illa billah. Kemudian jika muazin mengucapkan Hayya 'alal falah, maka ia mengucapkan La haula wala quwwata illa billah. Kemudian jika muazin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka ia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian jika muazin mengucapkan La ilaha illallah, maka ia mengucapkan La ilaha illallah.
dengan hati yang tulus, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Khusus untuk adzan subuh, ketika muazin membaca tathwib, yakni as-salatu khairum minan naum, maka kita jawab, shadaqta wa barirta wa ana ala dzalika minasyahidin. Telah benar dan bagus ucapanmu, dan aku termasuk orang-orang yang menyaksikan itu. Demikian mengikuti pendapat yang disebutkan Imam Nawawi dalam Al-Majmu' dan juga ahli ilmu. Keterangan kesunahan menjawab azan ini berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, dari setiap muslim-muslimah yang mendengarnya, selama tidak ada penghalang yang menghalanginya. Imam Nawawi menjelaskan, ketahuilah bahwa disunnahkan menjawab muadzin dengan ucapan seperti yang diucapkannya bagi setiap orang yang mendengarnya, yang suci, yang hadas, yang junub, yang haid, dan selain mereka dari orang yang tidak ada penghalang menjawabnya. Dan di antara sebab yang menghalanginya adalah saat di kamar mandi, saat berkumpul dengan istri atau yang semisalnya. Dan di antaranya adalah ketika ada di dalam sholat, baik fardu atau sunnah. Maka ketika ia telah uluk salam, ia lakukan yang semisalnya. Cara berdoa setelah azan. Sebelum berdoa dan meminta, lakukan beberapa langkah berikut. 1. Jawablah kumandang azan. Menjawab azan ini adalah syarat utama sebelum berdoa, mengikuti perintah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqul. Apabila kalian mendengar muadzin, maka jawablah seperti apa yang ia ucapkan. Hadis riwayat Muslim. 2. Bacalah sholawat Nabi. Mengikuti perintah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma sallu alaihi, fa innahu man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha ashran. Lalu bacalah sholawat untukku. Sesungguhnya orang yang membaca sholawat untukku 1 kali, maka Allah akan memberikan sholawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Membaca sholawat Nabi di sini boleh dengan yang pendek, seperti Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Atau boleh dengan yang panjang, seperti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkanlah pula keberkahan bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim dan bagi keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya di alam semesta Engkau maha terpuji lagi maha agung. 3. Bacalah doa permohonan wasilah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti perintah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku. Sesungguhnya ia adalah kedudukan di surga yang tidak akan ditempati kecuali oleh salah seorang dari para hamba Allah. Dan aku berharap akulah yang mendudukinya. Siapa yang memohon kepada Allah wasilah untukku, maka halal baginya syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Dan berikut
adalah bacaan lengkap doa permohonan wasilah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah wasilah, yakni derajat di surga, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tempatkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang tidak pernah menyalahi janji. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Baihaqi. 4. Berdoalah dan mintalah hajat yang diinginkan, mengikuti perintah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'idan tahaita fasal tu'atoh. Maka apabila kamu telah selesai menjawab azan, mintalah, maka kamu akan diberi. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Hibban. 4 langkah ini adalah cara berdoa setelah azan yang telah mencukupi. Jika ingin yang sempurna, maka langkah tambahannya adalah seperti berikut. 1. Jawablah kumandang azan. 2. Bacalah sholawat Nabi. 3. Bacalah doa permohonan wasilah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4. Bacalah kalimat tauhid, mengikuti petunjuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang esa, yang tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agamaku. Maka dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Muslim. 5. Bacalah tahmid. Sebelum berdoa, baiknya mengawali dengan membaca tahmid atau memuji Allah, mengikuti petunjuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang tidak diawali dengan memuji Allah, maka ia terputus barokahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Berikut adalah contoh bacaan tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 6. Bacalah basmalah. Baiknya mengawali pula dengan membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti petunjuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka ia kurang barokahnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 7. Berdoalah dan mintalah hajat yang diinginkan. Dalam doa ini, kita boleh meminta apa saja dari kebaikan dunia dan akhirat, asal bukan suatu dosa atau memutus tali persaudaraan. Imam Syaukani dalam Nailul Autor menjelaskan, hadis ini menunjukkan diterimanya doa antara azan dan iqamah secara mutlak, dan ia dibatasi dengan doa yang tidak mengandung dosa atau memutus tali persaudaraan. Dalam berdoa, boleh dengan menggunakan lafal bahasa Arab atau boleh pula dengan bahasa apa saja yang kita inginkan. Keterangan yang lebih utama adalah mendahulukan doa yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Seperti contoh doa berikut ini. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Abu Dawud. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan tertolak doa antara azan dan iqamah. Para sahabat bertanya, apa yang kami ucapkan, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mintalah keselamatan di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Tirmidzi. Lebih praktisnya, berikut adalah urutan cara berdoa setelah azan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'adhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah